Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan presentasikan hasil tugas akhir kelompok kami untuk praktikum Sistem Informasi Geografis yang berjudul Sistem Monitoring Suhu dan Kelembapan di Kota Tangerang Selatan. Perkenalkan, saya Sina Syifa, NPM 220. Saya Bagus Saya Siti Trilolo, Sabrina, 215. saya Bagus Trilolono dengan NPM 176. Saya Kak Febrian NPM 226. Oke, untuk latar belakangnya di sini, jadi Kota Tangerang itu memiliki berbagai aktivitas perkotaan yang membutuhkan pemantauan suhu dan kelembapan untuk mendukung pengelolaan lingkungan. Pemantauan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola distribusi suhu dan kelembapannya. Nah, sehingga dapat kita gunakan untuk pengambilan keputusan terkait tata kelola wilayah. Nah, lalu selanjutnya ada tujuan dari analisis ini, yaitu yang pertama untuk menganalisis suhu dan kelembapan melalui WebGIS di Kota Tangerang Selatan. Lalu yang kedua itu menyediakan visualisasi peta suhu dan kelembapan secara real time. Nah, tujuan yang ketiga itu memberikan informasi yang mendukung perencanaan kota dan mitigasi lingkungannya. Selanjutnya di sini ada pengertian dari sistem informasi geografis. Nah, sistem informasi geografis itu adalah teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menyajikan data yang berhubungan dengan lokasi geografisnya. Nah, dalam studi kasus di sini, SIG ini digunakan untuk memetakan dan menganalisis data suhu dan kelembapannya yang kita peroleh dari sensor IoT. Dengan menggunakan SIG, data ini divisualisasikan secara spasial dalam bentuk peta secara real time. Di sini ada software dan web pendukung yang digunakan. Yang pertama itu ada QGIS-nya. Jadi QGIS ini tuh aplikasi open source yang kita Jadi QGIS di sini itu kita gunakan untuk aplikasi open source untuk menganalisis data geografisnya dan pemetaan yang digunakan dalam SIG-nya. Terus yang kedua itu ada software, ada web ThingSpeak-nya. Jadi ThingSpeak ini tuh layanan IoT yang berbasis cloud untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memvisualisasikan data sensornya secara real time. Terus ada yang ketiga, itu ada Walkwi. Jadi Walkwi ini tuh platform yang simulasi berbasis web untuk prototype IoT-nya dan microcontroller dalam hardware fisiknya. Terus yang keempat itu ada software VS Code. Jadi VS Code ini tuh digunakan untuk membantu pengembangan aplikasi webnya yang ditampilkan secara real time melalui dashboard. Oke. Selanjutnya ada kriteria penentuan lokasinya. Nah, jadi di sini lokasi titik pemantauannya itu dipilih berdasarkan yang pertama dekat dengan pusat aktivitasnya, kayak seperti pemukiman, terus dekat dengan fasilitas pendidikan, sama dekat dengan fasilitas kesehatan. Nah, terus yang ketiga itu menghindari area yang tidak sesuai, kayak misalnya seperti sungai, agrikultur, dan jalan raya yang besar. Terus yang ketiga itu berdasarkan memiliki aksesibilitas yang baik seperti jalan utamanya, terus terminal, sama stasiun. Selanjutnya di sini juga ditentukan berdasarkan menggunakan data spasialnya, yaitu di sini terdapat 6 data spasial. Yang pertama itu pemukiman. Jadi pemukiman ini tuh sebagai pusat aktivitas manusia. Pendidikan itu sebagai area dengan banyak pengunjungnya. Terus ada data spasial puskesmas. Di sini tuh untuk memastikan kedekatan fasilitas kesehatannya. Terus yang kedua ada jalan untuk memastikan aksesibilitas. Yang ketiga ada rel itu untuk menghindari area bising. Terus yang terakhir itu ada data spasial sungai itu untuk menghindari area banjir atau lembab. Selanjutnya ada tahap pengerjaannya. Di sini itu ada penentuan 6 titik koordinat yang akan digunakan dalam analisis. Nah, titik ini merupakan hasil yang telah didapatkan dari analisis QGIS yang akan dijelaskan berikut ini.
Slide selanjutnya. Berikut tahapan-tahapan yang akan dikerjakan itu yang pertama ada pengumpulan data. Di sini tuh data spasialnya diperoleh melalui shapefile wilayah Kota Tangerang Selatan yang diunduh dari website Lapakgis. Kemudian dianalisis secara geospasial dengan menggunakan software QGIS. Nah, pengolahan data pada QGIS-nya ada proyeksi data ke UTM 48S, kemudian dilakukan pembuatan buffer pada lokasi strategis, tools union dan difference untuk penentuan area potensialnya. Terus ada pemilihan titik pemantauan, analisis sentroid untuk menentukan titik tengah geometris. Dan pemilihan titik dekat dengan aksesibilitas jalan. Selanjutnya ada visualisasi menggunakan QGIS untuk pemetaan interaktif dan styling buffer radius pemantauan. Selanjutnya. Nah, di sini ada hasil dari buffering pada layer kriteria positif yang tadi sudah dijelaskan, yaitu ada pemukiman, pendidikan, dan juga puskesmas. Bisa dilihat yang warna merah itu yang pemukiman, untuk yang warna coklat itu pendidikan, dan warna krem itu ada puskesmas. Selanjutnya itu penggunaan tools dari Union untuk menggabungkan semua layer positif tadi menjadi satu layer berdasarkan kriteria yang positif. Selanjutnya. Nah, di sini tuh ada buffering pada layer dengan kriteria negatifnya. Di sini tuh yang dipilih ada rel KA atau rel kereta api, danau, dan juga sungai. Di sini tuh danau yang warna hijau, rel kereta itu yang warna orange, terus sungainya yang warna kuning. Selanjutnya itu ada penggabungan menggunakan tools Union untuk menggabungkan semua layer negatif tadi menjadi satu layer berdasarkan kriteria yang negatif. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu pada tahapan pengerjaan berikutnya ada difference antara kategori positif dan negatif. Hasilnya adalah area potensial yang dapat digunakan untuk penambahan titik potensial. Boleh dilanjut? Titik potensial ditentukan dengan centroid dan analisis hub distance untuk memilih lokasi terdekat dengan aksesibilitas jalan. Sini tampak hasil titik potensialnya, yaitu yang berwarna merah, yang ada banyak di bagian petanya. Boleh di next. Lalu titik potensial tersebut diurutkan berdasarkan hub distance, lalu diverifikasi menggunakan peta Google Satelit untuk memastikan lokasi tepat. Next. Setelahnya, gabungkan titik menjadi satu layer menggunakan merge vector layers, lalu diberi nama titik pemantauan dan tambahkan kolom suhu serta kelembapan. Di sini untuk titiknya ada 6 titik yang sudah dipilih dan ada suhu dan kelembapannya juga. Boleh di next. Lalu gunakan layer administrasi desa untuk memastikan titik berada dalam area, lalu buat buffer untuk radius pemantauan. Jadi buffernya ini tuh untuk area sekelilingnya ya. Boleh di next. Lalu berikutnya untuk tahapannya itu penyesuaian atribut seperti koordinat, suhu, kelembapan, dan foto saat mengerjakan akhir. Ini dilakukan untuk setiap lokasinya. Boleh di next.
Oke, untuk bagian Jika selanjutnya itu ada ThinkSpeak. Jadi di sini kita menggunakan ThinkSpeak itu untuk menampung data beberapa data yang kita pakai ya. Jadi pertama itu kita buat channel di ThinkSpeak dengan fields untuk longitude, latitude, dan humidity dan temperatur untuk menampung data sensor IoT. Masuk gak sih? Bentar. Next. Nah, berikutnya juga ada Walkwi di sini untuk simulasi perangkatnya. Jadi simulasi di sini menggunakan ISP32 dengan sensor DHT22 untuk mengecek suhu dan kelembabannya. Terus juga kita pakai di sini GPS Neo 6M untuk mengukur latitude dan longitude-nya. Lalu si data ini akan dikirim ke ThinkSpeak menggunakan Wi-Fi. Next. Nah, di sini juga kita pakai VS Code ya atau Visual Studio Code untuk membuat si tampilan halaman webnya. Jadi kita mengkonversi peta QGIS ke web dengan QGIS to WebGIS. Diintegrasikan datanya si ThinkSpeak, lalu dikustomisasi tampilannya menggunakan VS Code. Next. Nah, dari VS Code tadi udah dibuat HTML segala macam, bakal jadi WebGIS-nya. Jadi WebGIS ini nantinya itu akan menunjukkan distribusi suhu di 6 titik di kota Tangerang Selatan, di mana sebagian besar dalam rentang normal tropis yaitu 10 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Terus juga integrasi kelembapan dan analisis statistiknya berpotensi mendukung mitigasi perubahan lingkungan dan perencanaan kota. Lanjut. Nah, di sini ada untuk kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah sistem WebGIS di Kota Tangerang Selatan berhasil menganalisis suhu dan kelembapan dengan menyediakan visualisasi peta secara real time. Sistem ini juga memberikan informasi yang mendukung perencanaan kota yang lebih baik dan upaya mitigasi perubahan lingkungan, sehingga dapat membantu pengelolaan lingkungan yang lebih efektif. Oke. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin untuk berikutnya akan langsung di demo aja untuk WebGIS-nya. Boleh di close dulu yang share screen yang PPT, terus buka aja yang WebGIS-nya. baik, Coba Gus. mungkin akan ditampilkan terlebih dahulu. Bentar ya. Bentar. Udah kelihatan kah? Udah. Ini gimana? Dari yang awal aja yang Bentar. si indeksnya dulu, dashboardnya dulu, baru ntar masuk ke yang map sih. Eh, ini jadi untuk tampilan awalnya di eh, web QGIS-nya. Jadi untuk datanya tadi itu yang pertama kita jadikan dulu karena datanya awalnya statis, kami jadikan untuk dinamis terlebih dahulu. Jadi biar ngambil datanya itu bisa terus-terusan gitu. Nah, di sini tuh udah saya masukin ke GitHub juga, jadi lebih mudah untuk pembukaannya. Oke, mungkin di sini untuk pertama ada tulisan untuk monitoring suhu dan kelembapan berbasis teknologi untuk kota Tangerang Selatan menggunakan QGIS. Sebelum kita ke lihat peta, di sini ada sensor yang digunakannya yaitu DHT22, GPS Neo 6M, dan ESP32. Lalu untuk titik pemantauannya sendiri di sini sudah sesuai dengan dari yang Google Satelit. Fotonya kami masukkan ke sini. Oke, mungkin lanjut ke peta. Di sini akan muncul tulisan harap tunggu 10 detik untuk biar datanya muncul atau alertnya lah. Nah, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini udah 10 detik ya, jadi datanya tuh muncul. Di sini dapat dilihat di tiap-tiap titiknya sebenarnya. Mungkin dari yang ini adalah titik pertama, titik keenam maksudnya, maaf. Oke, ini titik pertamanya di sini. Ada di sini udah muncul suhu dan kelembapannya juga. Titik keduanya juga sudah muncul di sini untuk kelembapan suhu dan kelembapan. Titik ketiga di sini juga sudah muncul untuk suhu dan kelembapannya. Titik keempat juga sudah muncul suhu dan kelembapannya.
Titik kelima juga sudah muncul di sini untuk suhu dan kelembapannya, dan yang terakhir di titik keenam juga sudah muncul. Nah, jika sudah, mungkin kita juga bisa lihat di sini untuk statistiknya. Sini itu ada koordinatnya yang sudah sesuai. Tadi juga ada pada PPT sudah dijelaskan. Untuk posisinya juga sudah dimasukkan jadi menggunakan API. Lalu untuk grafiknya sendiri sudah disesuaikan. Ini mengapa begini? Karena pada saat penyetingan ada 2 kali update seperti itu. Di sini pun pada dalam waktu grafik yang suhu sama. keduanya, ya semua kurang lebihnya sama semua. Untuk yang ini karena hanya sekali update, jadi satu, dan di sini juga sama kurang lebihnya seperti itu. Untuk pemantauan suhu dan kelembapannya juga sudah dijelaskan. Di sini di mana yang pertama untuk -15 kelembapan 95, suhu 0 dengan kelembapan 85, suhu 10 dengan kelembapan 75, suhu 24 dengan kelembapan 55, dan yang kelimanya 35 dengan 55, yang keenamnya yaitu 47 dengan kelembapannya 0. Di sini juga bisa menggunakan fitur measurement, di mana untuk misalnya dari titik ke-6 dan titik ketiga di sini jaraknya sekitar 4 kilo. Jika ingin menghapus tinggal dihapus. Dan mungkin nih untuk halaman terakhirnya about us, untuk laporannya, untuk nama MPM dan juga tugas-tugasnya. Mungkin itu sekian untuk hasil dari web Dari QGIS kelompok ya, kami. dari kelompok kami. Udah kan ya? Udah. Mungkin apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.